Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Hirwaisanti dengan NIM 2010911911220007. Perkenalkan, nama saya Bucek Ibrahim Bangsawan dengan NIM 2010911210061. Pada hari ini kami akan melakukan wawancara dengan narasumber tentang topik mental health. Sebelum kita memulai wawancara hari ini, izinkan saya untuk menanyakan identitas si wawancara tersebut. Untuk narasumber, izinkan saya untuk menanyakan identitas Anda. Pertama-tama, saya mau menanyakan nama Anda. Silahkan, nama Anda siapa? Nama saya Alia Musdalifah. Dan pekerjaan Anda? Saya sekarang mahasiswa ilmu keperawatan. Umurnya berapa? Untuk umur 18 tahun. Alamatnya? Alamatnya ada di Jalan Hipia Baru, Muntiraya, Barabai, Hulu Sungai Tengah. Oke, jadi sekarang saya mau tanya pada narasumber Alia Musdalifah, apa Anda tahu tentang mental health? Untuk tentang mental health, saya mengetahui, tetapi masih mengetahuinya secara orang pada umumnya. Bisa dijabarkan? Saya tahu mental health itu adalah tentang kesehatan mental. Itu berhubungan dengan psikologis dari manusia. Itu saja. Oke. Jadi saya mau meluruskan bahwa mental health, bahasa Indonesianya kesehatan mental, iya betul tadi berhubungan dengan psikis, tentang emosi, apapun pokoknya emosi yang tenang, emosi yang damai, itu yang namanya mental health yang bagus. Dan yang sakit itu seperti cemas, khawatir, emosi, tentang marah juga, takut, cemas, dan tertekan, itu juga mental health yang sakit. Mental health itu penting atau enggak? Jelas penting, karena semua hal tentang penyakit ini pasti dipengaruhi oleh pikiran. Bayangkan ada orang yang sembuh dari stroke karena semangat hidupnya yang bagus. Nah, gejalanya sama kayak penyakit fisik, ada gejalanya ya. Gejalanya itu terkadang orang sering halusinasi. Halusinasi beda sama bermimpi ya. Kalau bermimpi itu benar-benar kita impikan karena kita mau dan mau kita wujudkan. Nah, kalau halusinasi adalah biasanya tentang hal-hal yang kita pikirkan tapi tidak nyata dan tidak akan pernah nyata gitu ya. Nah, jadi orang terlalu halusinasi bisa jadi akan merasa takut gagal di dunia yang sebenarnya gitu. Terus ada juga sedih tadi, itu juga gejalanya sedih, cemas, takut, depresi, itu adalah gejala-gejalanya. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Sofia. Ya, terima kasih. Sekarang saya ingin menjelaskan apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan mental tersebut. Jadi, faktor gangguan mental tersebut itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor biologis. Yang kedua itu faktor psikologis. Faktor biologis dengan gangguan mental organik itu tuh terbagi menjadi gangguan pada fungsi sel, infeksi, kelainan bawaan atau cedera pada otak, kerusakan otak akibat terbentur atau kecelakaan. Kalau misalkan faktor fisiologis itu, misalnya seperti peristiwa traumatik, seperti kekerasan dan pelecehan seksual, kehilangan orang tua, atau misalnya disia-siakan pada masa kecil, kurang mampu bergaul dengan orang lain, perceraian yang ada di rumah tangga, merasa rendah diri, tidak mampu, selalu marah dan kesepian begitu. Dan di sini saya mau menjelaskan juga diagnosis gangguan mental. Jadi diagnosis gangguan mental itu misalnya kita tuh dengan memeriksakan ke psikiater, melakukan pemeriksaan medis kejiwaan, dengan mewawancarai pasien dengan keluarganya. Pertanyaannya tuh meliputi tentang gejala yang dialami, riwayat penyakit, apakah ada riwayat penyakit yang ada di keluarganya,
terus peristiwa yang dialami pasien, terus apakah pernah mengonsumsi obat-obat itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Bu Cek Ibrahim Bangsawan. Jadi, apakah Saudara Alia Musdalifah sudah mengerti tentang mental health ya? Ya, cukup dimengerti, bisa dimengerti. Oke, terima kasih atas ketersediaan waktunya untuk kami wawancarai. Sekian dari kami. Saya Bucek Ibrahim Bangsawan dan teman saya Sofia Hilwa Isanti mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurjihan, NIM 2010911323. Dan saya Ervia Kiraina dengan NIM 20109113200035. Hari ini kami akan mewawancarai seorang narasumber mengenai topik kebersihan. Sebelumnya namanya siapa ya, Bu? Nama saya Huda Hafiza. Ya, pekerjaannya sekarang, Bu? Saya mahasiswa. Mahasiswa ya. Ibu tahu nggak, Bu, kebersihan itu apa? Ya, tahu lah. Gimana, Bu, pendapat Ibu tentang kebersihan di lingkungan Ibu? Kalau di lingkungan saya sih masih ada beberapa yang kayak suka buang sampah sembarangan. Dan apa sih, kalau misalkan habis makan sesuatu tuh ya harusnya kan disimpan dulu sendiri, kalau misalkan di tempat sampah gitu itu malah dibuang sembarangan aja dan sebagainya. Oke, baik, Bu. Nah ya Bu, saya juga setuju dengan pendapat Ibu mengenai hal tersebut. Apalagi kita kan sebagai umat muslim menganggap kalau kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi emang kebersihan itu sangat penting. Memang perlu edukasi lebih lanjut ke masyarakat sekitar mengenai kebersihan ya Bu. Mungkin Ibu bisa dengan mulai dari diri Ibu sendiri. Mungkin itu saja Bu. Ya. Terima kasih atas meluangkan waktunya Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 16 Visura Orbitalis Superior. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Alif Yunus, NIM 2019113100042. Dan teman saya? Saya Devina Yuli Patria, NIM 2020011. Baik, di sini kami ingin melakukan wawancara sedikit kepada narasumber kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Kepada narasumber, bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ibu Tri Astuti. Pekerjaan saya PNS. Alamat saya di Desa Benua Jingah. Jadi, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Ibu pernah mendengar kata stunting? Sebelumnya saya pernah mendengar kata-kata stunting, tapi sekilas aja kurang begitu jelas. Baik Bu, jadi saya anggap belum terlalu mengetahui ya Bu mengenai stunting. Langsung saja saya akan menjelaskan sedikit mengenai stunting. Jadi apa yang sudah ada pada layar itu merupakan sebuah poster yang berjudul Cegah Stunting, Kenali Penyebabnya. Nah, jadi dimulai dari pengertian apa itu stunting. Stunting adalah keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dengan standar baku WHO Multi-Center Growth Reference Study. Jadi di situ tertera ada 4 penyebab stunting. Yang pertama, kurangnya pengetahuan
ibu mengenai kesehatan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Yang kedua, kurangnya akses ke makanan bergizi. Hal ini dikarenakan makanan bergizi di Indonesia itu masih mahal. Dan yang ketiga, terbatasnya layanan kesehatan, termasuk layanan ANC atau antenatal care, pelayanan kesehatan untuk ibu pada masa kehamilan, postnatal, dan pembelajaran dini yang berkualitas. Dan yang terakhir itu kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Jadi sedikit tambahan dari saya, untuk para orang tua, khususnya untuk ibu, itu sangat dianjurkan untuk memantau tumbuh kembang anak juga, apalagi yang memiliki anak kecil seperti bayi ataupun balita. Disertai juga dengan asupan nutrisi dan gizi yang baik. Maka dari itu kemungkinan besar kita dapat mencegah terjadinya stunting. Terima kasih, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Apakah Ibu sudah mengerti apa itu stunting, Bu? Ya. Thank you, Bu. Di sini saya akan menyimpulkan apa itu stunting ya, Bu. Jadi stunting itu adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Umumnya disebabkan asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Terima kasih penjelasannya. Saya sudah mengerti. Iya, Bu. Dengan ini saya tutup ya, Bu. Atas perhatiannya Ibu, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarwati dengan NIM 201 191122023 dari kelompok 16 Visura Orbitalis Superior. Di sini saya ditemani oleh rekan saya yang bernama saya Musliha Nur dengan NIM 20119112004 dari kelompok 16 Visura Orbitalis Superior. Baik, di sini maaf mengganggu waktunya narasumber. Saya akan menanyakan beberapa hal. Apakah narasumber berkenan? Baik, silahkan. Mbak dengan nama? Safa Salsabila. Masih jenjang pendidikan atau sudah bekerja? Masih pendidikan. Dengan umur berapa, Mbak? 19 tahun. 19 tahun. Baik, di sini saya akan menanyakan beberapa hal mengenai COVID-19. Jadi Mbak bisa menjawab apakah yang Mbak ketahui tentang COVID-19 itu? COVID-19 merupakan virus RNA yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Yang ditularkan pertama kali di Wuhan, Cina pada Desember 2019 yang melalui droplet. Baik, terima kasih penjelasan tentang COVID-19. Pengetahuan Mbak Safa tentang COVID-19 ini sudah cukup baik. Jadi memang COVID-19 itu adalah penyakit virus corona yang disebabkan oleh virus RNA, dan penyakit ini menular dengan melalui droplet. Dan penyakit ini sedang menyebar ke seluruh dunia. Itu. Sebelumnya, maaf Mbak, saya akan men-share screen poster tentang COVID-19 ya. Baik. Terlihat? Iya, sudah terlihat. Baik. Nah, di sini untuk pencegahan COVID-19 ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, mulai dari isolasi mandiri, misalnya stay at home untuk mengurangi terkena dari COVID-19. Selanjutnya itu perbanyak istirahat, menggunakan masker jika keluar dari rumah, dan memperbanyak asupan cairan tubuh. Pengobatan yang dilakukan, misalnya kita sudah mendapati gejala seperti COVID-19, bisa langsung kita laporkan kepada tenaga kesehatan terdekat. Baik, terima kasih.
Mbak Safa, apakah jelas tentang COVID-19? Sangat jelas, terima kasih atas informasinya, dapat menambah wawasan. Ya, baik. Saya akan memberikan kesimpulan bahwasannya COVID-19 itu masih ada. Jadi kita diharapkan untuk menerapkan protokol kesehatan dan tetap stay at home. Terima kasih atas waktunya Mbak Safa. Mohon maaf sekali mengganggu waktunya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.